Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channelnya DMT, Dunia Militer Terkini. Di video kali ini kita akan membahas tentang update berita militer Indonesia. Ada apakah? Mari kita bahas ulasannya di sini. Breaking news. Pejabat kantor kepresidenan Korea Selatan bantah kabar Uni Emirat Arab ikut kerjasama KF21 Boromai. Dalam proyek KF21 Boromai yang dikerjakan bersama Korea Selatan, Indonesia awalnya diminta membayar 1,7 triliun won yang merupakan 20% dari total biaya pengembangan. Namun setelah melakukan negosiasi ulang dengan Korea Selatan, Indonesia diwajibkan bayar biaya KF21 Boromai sebesar 1,6 triliun won hingga Juni 2026. Tapi setelah membayar 227,2 miliar won pada Januari 2019, Indonesia disebut Korea Selatan mandek membiayai biaya proyek KF21 Boromai. Defense Acquisition Program Administration DAPA menyebutkan memberitahu pembayaran tunggakan biaya KF21 Boromai pada Juni 2023. Dikutip dari Dongga, Komisioner DAPA Eun Dong-hwan mengatakan terkait proyek KF21, Indonesia berjanji akan memberitahu Republik Korea tentang rencananya untuk membayar saldo kontribusi tunggakan dengan akhir Juni. Terkait hal tersebut, pejabat DAPA termasuk Noh Jiman, kepala proyek jet tempur Korea, mengunjungi Indonesia pada tanggal 10 dan 13 bulan yang sama dan mendesak pembayaran iuran yang belum dibayar. Namun, pihak Indonesia tidak memberitahu Korea Selatan tentang rencana pembayaran iuran yang belum dibayar hingga 30 Juni yang merupakan tenggang waktu. Indonesia memutuskan untuk memberitahu pada akhir bulan Juni lalu rencana untuk membayar iuran KF21 Boromai ke Korea Selatan senilai 800 miliar won yang telah jatuh tempo. Namun, sebagai hasil dan konfirmasi oleh Administrasi Program Akuisisi Pertahanan DAPA Korea Selatan, tidak ada pemberitahuan yang dibuat oleh Indonesia hingga masuk bulan Juli 2023. Administrasi Program Akuisisi Pertahanan DAPA Korea Selatan dalam pertemuannya secara resmi pada 3 Juli 2023 mengkonfirmasi kegagalan Indonesia membayar kontribusi KF21 Boromai. Dengan hubungan diplomatik kedua negara yang dipertaruhkan, DAPA Korea Selatan yang segan sedang putar otak cari cara tagih utang KF21 Boromai Indonesia. Takut merusak hubungan diplomatik kedua negara, DAPA Korea Selatan mengaku akan cari jalan keluar untuk tagih tunggakan KF21 Boromai. Hal ini seperti dikutip jonajakarta.com dari artikel terbitan Dongga pada 7 Juli 2023. DAPA mengumumkan pada tanggal 7 Juli 2023 bahwa mereka sedang mencari berbagai solusi untuk Indonesia yang masih menunggak pembayaran biaya proyek KF21 Boromai. Mereka sedang mencari berbagai solusi untuk Indonesia yang merupakan salah satu pengembang pesawat tempur supersonik Korea KF21 Boromai yang menunda pembayaran kontribusi pembangunan. Seorang pejabat dari DAPA menjawab pertanyaan terkait pada pertemuan dengan wartawan hari itu dengan mengatakan, kami sedang mempertimbangkan berbagai langkah dan menetapkan tindakan pencegahan dengan mempertimbangkan hubungan diplomatik dan kerjasama antara kedua negara Korea dan Indonesia. Seorang pejabat dari DAPA mengatakan, kami masih menunggu Indonesia untuk menginformasikan kepada kami tentang rencana pembayaran iuran sambil melihat tanggapan dari Indonesia. Kerjasama tingkat kerja berlanjut, kami akan dapat mengadakan pertemuan tingkat tinggi atau mengirim surat terkait lagi, tambahnya. Uni Emirat Arab disebut media Korea Selatan FN News turun tangan akan membiayai tunggakan KF21 Boromai Indonesia ke Korea Selatan. Uni Emirat Arab disebut bayari utang KF21 Boromai yang belum Indonesia lunasi. Hal ini seperti dikutip jonajakarta.com dari FN News edisi 14 September 2023 lewat artikel berjudul Uni Emirat Arab, kami akan membayar bagian Indonesia atas KF21. Uni Emirat Arab dipastikan mengirimkan surat kepada Kantor Keamanan Nasional Korea yang menyatakan niatnya untuk bekerja sama secara langsung dalam jet tempur Korea KF21. Hal ini merupakan kelanjutan dari diskusi Presiden Yoon Suk Yeol mengenai kerjasama ekonomi skala besar, termasuk kerjasama di bidang militer selama kunjungannya ke Uni Emirat Arab awal tahun ini. Secara khusus, Uni Emirat Arab dikatakan telah mengumumkan bahwa mereka dapat mengganti kontribusi Indonesia yang belum dibayarkan, dan diharapkan dapat menyelesaikan kontroversi mengenai kontribusi Indonesia yang belum dibayar sebesar hampir 1 triliun won. Jika usulan Uni Emirat Arab menjadi kenyataan, sistem kerjasama trilateral antara Korea, Indonesia, dan Uni Emirat Arab akan dibentuk untuk proyek KF21 yang mungkin dapat mempercepat proyek tersebut.
Namun disebutkan bahwa masih banyak kendala yang harus diatasi dalam hal rincian terkait masing-masing negara seperti persetujuan ekspor, jelas FN News dalam artikelnya. Menurut kantor kepresidenan dan Kementerian Luar Negeri pada tanggal 14, Komite Ekonomi Tawazun yang bertanggung jawab atas akuisisi industri pertahanan di Uni Emirat Arab mengirimkan surat ke Kantor Keamanan Nasional atas nama Sekretaris Jenderal di Uni Emirat Arab. Keempat, mengusulkan kerjasama bisnis KF21 dengan Korea Selatan. Menunjukkan ketertarikannya terhadap KF21, namun baru kali ini Uni Emirat Arab dipastikan langsung meminta kerjasama dengan Korea. Karena Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al Nahyan dijadwalkan mengunjungi Korea pada bulan Oktober, Kantor Keamanan Nasional bersiap untuk memberikan hasil nyata berdasarkan proposal kerjasama Komite Ekonomi Tawadun. Komite Ekonomi Tawazun secara langsung menyatakan kerjasama bisnis KF21 Burmai dalam surat tersebut. Namun kabarnya pihak perusahaan tidak menyebutkan secara spesifik proyek yang dimaksud, melainkan hanya menyatakan keinginan kerjasama. Yang terpenting, Kantor Keamanan Nasional memperhatikan fakta bahwa Komite Ekonomi Tawazun dengan jelas menyatakan dalam surat niatnya untuk menggantikan investasi Indonesia di KF21. Hingga saat ini, karena pengembangan bersama KF21 hingga Februari tahun ini, kontribusi sebesar 1,27 triliun won harus dibayarkan. Namun pihak Indonesia hanya membayar sekitar 280 miliar won, menyisakan sekitar 990 miliar won yang belum dibayar. Lanjut FN News seperti dikutip Jakarta.com. 4 hari setelah kabar Uni Emirat Arab akan turun tangan membayari kontribusi KF21 Burmai, media Korea Selatan lainnya akhirnya membantah. Dikutip Jakarta.com dari Yonhap News edisi 18 September 2023, media Korea Selatan tersebut menulis sebuah artikel berjudul DAPA, laporan kerjasama pengembangan KF21 dengan Uni Emirat Arab tidak berdasar. Dalam artikel yang dirilis yna.co.kr, media Korea Selatan menyebut jika dapat tak membenarkan informasi terkait keterlibatan Uni Emirat Arab dalam KF21 Burmai. Administrasi Program Akuisisi Pertahanan mengatakan pada tanggal 18 bahwa melaporkan bahwa pemerintah kemungkinan akan bergandengan dengan Uni Emirat Arab untuk menyelesaikan pengembangan pesawat tempur supersonik KF21 yang diproduksi di dalam negeri tidak benar. Seo Kyung-ho, juru bicara DAPA, menanggapi pertanyaan terkait pada pengarahan rutin Kementerian Pertahanan pada hari yang sama dengan mengatakan setelah memeriksa semua lembaga dan departemen terkait, informasi tersebut tidak berdasar, tulis Yonhap News. Tak hanya dari pihak DAPA, pejabat kantor kepresidenan Korea Selatan juga ikut membantah kabar tersebut. Seorang pejabat dari kantor kepresidenan mengatakan, laporan bahwa Uni Emirat Arab secara langsung menyebutkan kerjasama dengan pesawat tempur Korea KF21 adalah tidak benar, dan menambahkan, mengingat hal-hal yang berkaitan dengan kerjasama industri pertahanan dengan negara lain mungkin tidak benar, mempengaruhi hubungan diplomatik. Kami meminta Anda untuk tidak melaporkan, katanya, jelas Yonhap News.